Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, saudara seiman yang dimuliakan Allah. Hari ini, malam ini kita akan mencoba untuk memperagakan tutorial tentang tayamum. Kemudian apa saja yang dapat kita lakukan, dan kita bahas tentang etika, adab, kemudian proses tahapan-tahapan tayamum dan apa saja yang mesti kita lakukan. Yang pertama, tayamum ini bisa kita lakukan atau bisa kita amalkan apabila izalatul ma'i, apabila tidak terdapatnya air sebagai sarana untuk berwudu yang paling utama. Atau misal di satu kampung tidak ada air lantaran ada kekeringan, syarat tayamum, sebelum kita melakukan tayamum, kita harus berikhtiar mencari di mana air itu berada. Tayamum tidak sah jika kita tidak melakukan ikhtiar. Seumpama satu dusun tidak ada air sama sekali, kemudian ikhtiar kita tidak bertanya apakah di dusun sebelah itu ada atau tidak. Apabila kita sudah ikhtiar bertanya kepada dusun sebelah atau desa sebelah, dan kebetulan memang tidak ada air di sekitar desa kiri dan kanan, maka bisa dipergunakan tayamum untuk pengganti air sebagai sahnya sholat. Kemudian berikutnya, syarat tayamum. Syarat tayamum yaitu di saat jika seseorang dalam keadaan sakit. Umpama kalau kita sakit, kemudian dari hasil check up dokter, kita dilarang untuk bersentuhan dengan air. Dikhawatirkan air ini dapat memperparah sakit kita, maka itu bisa dipergunakan tayamum. Baik, pemirsa, sahabat, saudara seiman yang dimuliakan Allah, kita coba dan mari kita simak bagaimana tata cara bertayamum. Pertama, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang bisa kita basuh tayamum adalah wajah kita, wajah dan tangan. Cuma itu saja. Mari kita coba. Mengenai niat itu bebas. Bisa kita pakai bahasa Arab atau kita bisa pakai bahasa Indonesia. Tergantung bagaimana kita cocoknya, dipersilakan. Itu menjadi sah. Baik pemirsa, mari kita coba untuk memperagakan bagaimana tayamum yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita coba. Ini ada media tembok yang kita yakini ada debu-debu suci. Yang dimaksud dengan debu seperti ini, bukan seperti debu yang ada di tanah. Dikhawatirkan kalau kita ambil debu di tanah, itu bisa bercampur dengan najis. Tapi kalau media tembok ini bisa digunakan sarana untuk tayamum bagi mereka yang terhalang karena sakit, kemudian tidak adanya air. Yang pertama kita lakukan adalah telapak tangan kita ini kita tempel. Ini. Seperti ini, tempel, setelah tempel, kita tekan, nah, sudahi, lalu kita kebas-kebaskan, seperti ini. Nah, sudah. Lalu dua tangan ini, pemirsa tolong diperhatikan secara baik dan benar. Ini telapak tangan, ada ruas yang luas. Kita bagi dua. Pertama kita membasuh tangan terlebih dahulu, tangan kanan sebagai kesunahan Nabi Muhammad. Perhatikan ini telapak tangan kiri untuk media membasuh wajah dan tangan. Nah, di saat kita membasuh wajah, kita mulai setelah kita kebaskan, lalu yang pertama kita tempelkan debu sebagai tayamum ini di tengah-tengah.
Perhatikan ini. Nah, lalu atas, ambil atas, wajah, samping. Nah, ya. Nah, tarik. Selesai. Dalam proses kita mengambil tayamum, pengganti air cukup 1 kali kita bertayamum dengan debu suci ini. Sudah? Nah, yang kedua, untuk membasuh tangan sebagai syarat sahnya tayamum, itu kita berpindah dari tadi tempat yang ini, kita pindah ke tempat lain. Perhatikan, kita tempel, lalu kita tekan, sudah. Lalu kemudian kita kebas-kebas lagi. Oke. Setelah itu kita mencoba membasuh tangan kanan dengan tangan kiri. Saya ulangi lagi, ini ruas tangan ini coba kita bagi 2. Nah, perhatikan baik-baik caranya. Separuh tangan kiri kita basuh, tangan kanan terus sampai siku. Disunahkan lebih dikit. Nah, sisa dari tangan kiri ini, yang ini, kita putar. Nah, perhatikan. Lalu kita usap sampai pergelangan tangan. Stop. Cukup sekali basuhan, maka sudah cukup. Nah, kemudian kita pindah untuk membasuh tangan kiri. Ada debu suci sebagai sarana tayamum yang dapat kita basuh. Perhatikan baik-baik untuk kedua kalinya. Ya, ini tangan. Lihat jalannya. Nah, tuh. Nah, sampai siku. Terus diputar. Sampai siku, tarik. Stop. Maka tayamum ini peragaannya sudah bisa melaksanakan sholat secara sah. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, dalam sarana air dengan debu berbeda peruntukannya. Kalau air, kita berwudu dengan air, itu masanya selama kita berwudu dengan air, wudu subuh bisa kita gunakan sampai isya selama wudu kita tidak batal. Maksud tidak batal ini, umpama kita wudu subuh, jam 8 atau jam 9 pagi, kita keluar angin, batal wudu lagi. Nah, gitu. Bisa kita gunakan. Tapi kalau selama tayamum, maka setiap waktu sholat zuhur, sholat asar, itu tayamum harus kita lakukan kembali. Sebagaimana tadi yang saya peragakan. Nah, setelah itu, baru kita bisa melaksanakan lanjut ke sholat wajib atau sunnah. Pemirsa, saudara seiman, ini perhatian, jangan sekali-kali setelah kita usap tangan ini, lepas, lalu tempel lagi. Maka dimungkinkan tayamum yang tadi lepas dari tangan ini, terlepas begini, sambung lagi, maka debunya menjadi debu yang mustakmal. Jadi tolong diusahakan bagi pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, jika memang pernah atau saat akan melakukan tayamum pengganti air, ini menjadi satu solusi peragaan tentang tayamum sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.